Ini kun. Iya. Bisa pemaning dia. Bos apa ini mah? Muncul. Wah, mantap bang. Lama ya. Sering banget kita. Kita dipokong, bener-bener dipokong. Siapa mas? Mau ngetes ilmu? Hah? Ilmu apa? Ilmu apa? Saya tidak memiliki ilmu. Mau ngetes ilmu apa? Oke, buka ragani. Ternyata kau adalah manusia yang bernama Ganang yang tercantum di dalam surat sayembara itu. Menarik juga. Saya datang menemuimu. Saya ingin mengetahui seberapa hebat manusia yang mengikuti sayembara yang diadakan oleh Kolokati. Siapa dirimu? Perkenalkan, nama saya adalah Serakal Putung. Oh, kau salah satu pesertanya? Ya, saya adalah salah satu peserta dari sayembara itu. Dan saya penasaran, baru kali ini ada manusia yang mengikuti sayembara itu. Memangnya, seberapa hebat kekuatan yang kau miliki sehingga kau mengikuti sayembara ini? Saya juga heran ini. Gimana? Pendekar apa? Tentunya, saya adalah seorang pendekar yang ingin menguasai kejayaan dan menggantikan kejayaan dari Kolokati. Ya. Nanti memang hadiahnya jika menang sayembara itu apa saja? Tentunya, kekuasaan yang dimiliki oleh Kolokati akan dimiliki oleh sang pemenang. Nih, saya kan sudah tahu persyaratannya nih, si Serakal Putung. Ini tadi saya sudah bacakan ada 8 peserta sayembara. Ya, benar. Dimana dari 8 itu akan ditarungkan satu melawan satu, dipilih yang paling kuat. Benar. Dan yang paling kuat akan melawan si Kolokati. Benar sekali. Berarti nanti kita akan berhadapan dong. Benar sekali. Tapi, mungkin sebelum saya dan dirimu bertemu, mungkin kau sudah akan kalah duluan oleh peserta yang lainnya. Tapi saya tidak merendahkan dirimu. Dan saya datang, saya hanya ingin melihat sedikit saja kekuatan yang kau miliki. Mari kita lakukan pertarungan ringan untuk melemaskan otot kita. Ya, buat apa? Nanti saya lagi olahraga sendiri. Saya hanya ingin mengetahui saja. Memangnya masih ada manusia yang memiliki kekuatan sehingga Kolokati mencantumkan namanya sebagai peserta. Saya juga tidak tahu, tiba-tiba saya terdaftar. Tidak mungkin. Seorang Kolokati yang memiliki tahta, kejayaan dan kekuatan luar biasa mencantumkan nama manusia tanpa mempertimbangkan sebuah kekuatannya. Tentunya Kolokati sudah menuliskan namamu di dalam surat itu. Berarti kau adalah salah satu peserta yang tidak bisa dipandang remeh. Ya, jika pun nanti saya kuat, ya tidak mau membocorkan kekuatannya kepadamu. Itu curang. Sesama peserta tidak boleh saling membocorkan. Kau tidak perlu untuk mengeluarkan ajian-ajian yang sangat kuat, bahkan ajian pamungkas kalian. Saya hanya ingin mengetahui dan melemaskan otot-otot agar kita melakukan pertarungan ringan saja tanpa melukai. Nih, tangan, jangan pertarungan ini saja, contoh tanganmu. Kuat nggak kau pegang?
Tekot. Yentung. Pemanasan tuh tinggal lari-lari. Hebat juga. Baiklah. Ternyata sayembara ini adalah sayembara yang begitu menarik. Saya tertantang untuk melawanmu di pertarungan pertama. Kau yang menang saja nanti gimana? Iya. Saya tentunya akan berusaha berjuang untuk memenangkan dan saya akan bertarung mati-matian karena di sini yang kalah itu wajib dibunuh. Jangan mati-matian. Jangan mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Hidup serangkal putung. Serangkal putung jenenge. Nama kamu keren. Serakal. Tapi di sini di sayembara yang diciptakan oleh Kologate, memang sayembara ini diciptakan setelah Kologate menyempurnakan ajian-ajian barunya. Tapi saya tidak takut dan tidak gentar sedikit pun. Itu jenengan memiliki ajian yang sangat kuat loh. Ajian apa yang jenengan punya? Kau mengatakan sendiri, kita tidak boleh membocorkan ajian-ajian yang kita miliki. Tetapi kau memancing saya untuk mengatakan ajian pamuka saya. Saya tidak sebodoh itu manusia. Jangan kau kira Kalau saya bisa ajian. dibodohi. Saya boleh ajiannya dikasih tahu sama kamu nih. Ajian saya namanya Tundung Situr. Terserah. Kau mau mengatakan apapun di sini. Yang jelas saya tidak akan terkecoh atas apa yang kalian ucapkan. Jika memang kau bisa dan menyempatkan waktu pada malam hari ini, mari kita adu kekuatan hanya untuk memperkenalkan diri kita sebelum pertarungan dimulai. Begini, kalau nanti kita sparring atau latihan di sini, yang ada nanti tidak surprise. Ya. Lagi Tidak, pula wow. kau tidak akan kuat menahan ajian Tundung Situr. Kau seatos-atosnya kamu ya. Kalau udah bertemu dengan Situr, pasti kau akan lemas. Betul. Tundung Situr namanya. Sampai ngiler. Saya tertarik. Tapi asal kau tahu manusia, selama saya hidup di dunia ini dan selama saya berlatih dari ujung dunia sampai ke ujung dunia, saya tidak pernah mendengar ajian itu. Justru ini yang namanya ajian dari suatu pendekar ya harus berbeda. Itu baru tas. Itu ujung aja. Namanya saja sudah menakutkan. Tundung Situr. Sebut. Mari kita lakukan. Loh. Kecil-kecilan. Senang. Nanti Saya senang untuk melakukan pertarungan. Lah kamu tangannya kayak gini apa? Kukur-kukur. Oh, sakral, mas. Sakral putu. Serakal. Sakral putu, mas. Mas. salah. Ini kan nyoba kali nyong. Bagaimana? Kau tidak mengikuti sayembara itu. Tidak apa-apa, tapi kan Dan saya... jika kau tidak mengikuti sayembara, berarti kau bukan lawan saya. Sedikit-sedikit saya sudah belajar sama dia. Saya itu punya ajian loh, weh. Alah, ajian apa, Mbah? Ajian tipos. Ajian orang. Ayolah manusia. Ya, ayo. Saya sangat tertarik untuk melakukan pertarungan denganmu. Mas, jadi mas. Ngomong ini meloroli. Sakit banget. Kalah. Hebat tuh, gimana tuh? Belumnya juga. Udah cukup lah. Kita belum melakukan pertarungan, kau sudah ingin menghentikan pertarungan itu. Siapa lagi? Kau yang bernama kanan. Ya, Tenar dari mas. siapa kau? Kenapa kau datang? Kenapa balik? Oh, peserta sayembara lagi. Walah, Oh, pada datang. Lihat tuh berarti ya. kumpul di sini. Kau minggir terlebih dahulu. Saya yang datang terlebih dahulu. Ngapa tertawa? Asalmu dari mana? Dari ini Kau keturunan apa? manusia.
Sampai-sampai kalau kau memilih manusia, wujudnya seperti ini. Kau memiliki kekuatan apa? Kau memang memiliki kekuatan apa, Darpawati? Itu rahasia. Ya saya juga rahasia. Lebih baik kau pergi saja. Ini manusia ini adalah urusan saya. Nih, nanti ujungnya kau kan bertemu dengan ini pada pertemuan. Saya hanya penasaran. Masih ada manusia yang seperti ini dan memiliki kekuatan. Tapi saya tidak percaya dengan ciri-ciri seperti itu. Memangnya dari ciri-cirinya bagaimana? Kau siapa? Ya saya juga. Terwari. Saya juga peserta kok. Kau tidak sombong seperti itu. Main. Bah, ajak kelawikan, bah. Makhluk yang ada di sini. Sombong pol. Kuna rata-rata ya gue pada sombong banget. Ada yang membuat saya keluar keringat sedikit pun. Sok dong, kalah kasih Dengan hebat kalau Jangan sombong. Iya, belum tentu kau melawan saya. Kau akan menang. Nih, ya jangan jenengan yang nanti menang nggak apa-apa. Saya kalah, sama nggak apa-apa. Dia yang akan menang. Tidak mungkin. Bahkan saya akan mengalahkanmu dan membuatmu tidak bisa bergerak. Hanya menggunakan 2 jurus saja. Tinggikan mimpimu. Tinggikan saja mimpimu. Lebih baik kau pergi dari sini. Manusia ini adalah urusan saya. Sudahlah, kalian mending berlatih sendiri-sendiri sebelum tanggal ditentukan. Betul. Kapan itu terjadi? Sayembara. Berantemnya nanti. Kalau Ilmu kanuragan. kalian mencoba dengan sakral peruntung itu. Kau tidak tahu saya memiliki ajian Tundung Situr. Oh, wah. Bahaya sekali jika kau terkena Tundung Situr. Betul. Bisa-bisa. Terserah. Kamu. Ajian tunduk situr. Atau ajian apa saya tidak takut. Saya sudah terbiasa melawan ajian-ajian yang baru saya dengar. Saya tidak terbiasa. Ini cuma sedikit bocoran dari beliau. Bocoran, kau bisa cari tahu sana cara melawan ajian Tundung Situr bagaimana sebelum kau kalah. Kau pergi. Kau yang harus pergi. Saya yang datang terlebih dahulu. Saya yang ingin bertemu dengan manusia ini. Siapa lagi Kalian yang harus pergi. Hei, siapa kau? Siapa yang manusia bernama Kanang? Saya. Kenalkan. Nama saya Naklas Sambuca. Si kaki besi. Nakal Samboja. Pakai besi itu. Tiga-tiganya peserta sayembara ini. Oh, kufukilan bu. Bekutan Apa kau maya. datang ke sini? Pakai besi. Saya datang kemari untuk menendang kalian bertiga. Oh, belum mulai. Sayembara itu belum Sayembaranya. sudah pada bertengkar di sini. Mending kalian. Dari gerakanmu saja, kau memiliki keseimbangan yang kurang. Tahu apa kau tentang ilmu? Ilmu kaki besi ini saya dapatkan sudah beribu-ribu tahun yang lalu. Oh, ini yang ngikutin Solin Sector ini loh. Dari ini mana? pemain belakang Kutamaya ini Kau mas. datang ke Sartim sini. pakai besi. Kau hanya Ada yang membuat pakai sepatu besi kayaknya mbak. Lebih baik kau Yang film itu. Lebih baik kau berlatih berdirimu. Gak ini kita nonton orang berdebat kayak gitu mas. Biarin lah. Cakar apimu dengan kaki besi. Biar mati dulu kan habis. Kok ambil? Saya tidak tertarik denganmu. Karena saya sudah mengetahui banyak mengenai dirimu. Lama-lama panas. Lebih baik kau pergi. Kau hanya seujung kuku mengetahui ilmu saya. Dan kau manusia. Saya sangat penasaran denganmu. Sudahlah. Kalau memang kalian adalah seorang pendekar, kita tunjukkan di saat sayembara itu. Waktunya sudah. Itu sudah pasti. Sudah pasti. Saya setuju. Saya akan melubangi perutmu. Saya akan mendendang kepala kalian sampai terlepas. Lebih baik kau belajar berdiri menggunakan kaki yang satu, agar kau tidak salah untuk menendang lawanmu nantinya.
Jangan pada bertarung di sini. Saya tidak ingin bertarung. Oh, Mau mengantarkan nyawa kemari. Tidak. Saya di sini hanya ingin menjadi wasit. Saya menjadi wasit di sini. Kalian ingin bertarung? Silakan, saya wasitnya. Hah, bagaimana? Kau ikut bertarung? Apa ini lagi? Karena saya sohibul wilayah di tempat ini. mau ikut-ikutan. Karena saya suka bertarung. Kamu jangan seperti itu. Kau melawan ini, kau melawan ini. Ayo bertarung cepat. Jangan sampai kepala menanduk kau bertarung. Ganggu saja. Saya akan ingin menjadi wasit. Ayo manusia, mari kita lakukan pertarungan agar kita bisa berlatih dan kita bisa mengeluarkan keringat bersama tanpa melukai satu sama lain. Kau yang pergi. Biar saya yang menjadi wasit di sini. Saya andai kalian pada rusuh seperti ini, saya gagal ngikut. Kalau kamu memang mau ngikut sayembara itu, tunggu waktunya telah tiba. Sana kalian berlatih sendiri-sendiri. Ayo mari kita berlatih. Saya menjadi wasit. Kaki saya sudah lama sekali dilatih. Iya, saya tidak mau tahu sana berlatih. Baik. Jika memang kau tidak mau melakukan pertarungan ini, ringan dengan saya akan mencari yang masih menarik dirimu sendiri. Silakan. Pergilah. Saya wasitnya, saya wasit di sini. Mari kita berlatih. Gimana? Saya ikut. Baiklah, saya pergi lebih dahulu. Sampai Selamat jumpa tinggal. di dalam arena pertandingan. Sampai jumpa. Hei, Saya senang ada manusia yang ingin bertarung dengan saya. Bah, salam hormat dari saya. gimana, Mbak? Kita ketemu nanti di arena pertandingan. Nenek kok jeneng kono? Kita tunjukkan siapa yang paling kuat di antara kita berempat. Menarik sekali. Oh, masih tekan. Sebelum kepala-kepala kalian nanti disate sama saya, kita semua berlatih. Dari perkataanmu, kau sungguh percaya diri untuk melawan kami. Nomor satu itu percaya diri. Saya juga percaya. Ya udah, saya udah memiliki ajian Situndung Situr yang tidak akan pernah kuat kau menghadapinya. Saya akan sangat tertarik jika kau mengeluarkan ajian itu. Ajian apa? Kau tahu? Punya saya? Tundung Situr. Nah, kau tahu ajian saya punya ajian namanya apa? Saya tunggu. Tundung Situr. Tahu? Tundung Situr. Nah, siap. Berlatihlah sana melawan ajian Situndung Situr. Baiklah. Aneh tapi nyata ini. Tunggu pertarungan Iya, itu. Mbak. Semoga saja pertarungan pertama bertemu dengan saya. Saya terlebih dahulu. Saya akan mengajukan yang pertama untuk melawan. Ya. Maksudnya kita itu Baik. terlihat. Selamat tinggal dan Mah, sampai banget jumpa. tuh. Gimana kun buat rebutan tuh? Iya kok. Ini mau ngapa nih? Itu pada pergi tuh. Pergi. Oh, ini memiliki kaki baja, Pak? Si katanya tadi rumah. Hati-hati. Sikat di besi. Oh, kakinya bau. Saya juga memiliki ajian Gerinda Seba. Hati-hati, kamu kena gerinda nanti. Besi itu digerinda patah itu. Sebentar. Sebelum saya pergi, saya sebenarnya penasaran. Kalau ilmu yang kedua yang kau sebutkan, Gerinda Seba, saya pernah mendengarnya. Oh iya sih. Tetapi si Tundung Situr, ribuan tahun saya berjalan di muka bumi ini, saya tidak pernah mendengar Tundung Situr. Ya, itu belum lengkap, nanti cari lengkapnya sendiri. Nah itu kok Gerinda Zebra itu kamu Zebra. ngomong cetot-cetot. Saya hanya mendengarnya saja. Nanti garismu kaki besi. Saya meminta saran banyu darimu. hujan. Apa? Kira-kira loh. Dari kedua makhluk tadi, siapa yang saya akan tendang duluan? Itu sih baru. Kepalanya sampai hilang, sampai melayang. Mantap. Ini. Yang ini nih tadi. Namanya Rakal. Sakral putung. Serakal putung. Sakral. Baiklah. Sampai bertemu di pertandingan. Baiklah. Baik. Pangeran Naklan.
Naklan Samboja. Naklan apa siapa ini? Ini Naklan Samboja, ini sakral putung ini. Darpawari. Hah? Darpawari. Apa ada di sakral? Ada serakal putung. Namanya mana dia udah 8 nama lah. Sakral apa sakral itu apa? Anggota apa pesertanya tadi datang sih Penasaran sama manusia tiba-tiba aku ikut sayembara. Enggak, maksudnya panas. Kita itu dipandang lemah banget atau gimana sih Mas? Maksudnya penasaran bahwa takutnya dia tidak tahu ilmu-ilmu dari manusia tiba-tiba manusia ikut. Ya tadi kan tadi terakhirnya saya yang harus berhadapan dengan manusia sendiri loh. Biar nanti ngalahin kamu langsung naik kayak gitu loh Mas kayaknya Mas. Kalau tahu dia ajian Tidur yo. Ya, tidur yang dikau-kau. tidur. Ayo. Sip oh. Membuat Anda lemas. Iya, udah nyala. Assalamualaikum Ki Demang Rastanta. Waalaikumsalam. Berita yang sangat mengembirakan. Anakku Ajeng Pandita, dia sudah pulang. Dia sudah sangat siap mengikuti sayembara yang diadakan oleh Golokati. Sengaja saya datang kemari. Saya ingin memperkenalkan kalian dengan anakku Ajeng Pandita. Itu anaknya jenengan apa jenengan mengasuh anak sih? Betul itu mengasuh anak katanya. Dia anak seorang kesatria yang pernah mengikuti sayembara dulu. Oh gitu. Di mana beliau? Dia ada di sebelah sana. Ajeng Pandita, silakan. Nampak Gun? Kemarin Nampak Mas, nampak. Kamu baru lihat kok. Kamu pernah ketemu gimana sih? kemarilah sana. Apa Mas? Dia mesti hanya menciptakan yang bernama Gadis yang akan Siapa ngaruh sih? Enggak, Mbah. Baru kok. Kok sini tuh Mas itu? Masih jero racing deh. Sini Mas ada sini. Kita malah sampah. Izinkan pada kita dengan Ajeng Pandita. Saya mengenal Ajeng Pandita. bagaimana? Mengenal Silakan. Kalau kau mau berbicara dengan anakku Ajeng Pandita. siapa sih ini dek? Entah. Dimasukin aja Mas, biar Siap sih, makanya. masukin Mas. Kau mengatakan kau mengenal anakku Ajeng Pandita. Emang kau ketemu di mana sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Ajeng Pandita. Ceknya. Siapa kau sebenarnya? Ajeng Pandita. Sepertinya saya mengenal. Kau yakin ingin mengikuti sayembara itu? Siapa kau sebenarnya? Sudah dikatakan, saya Ajeng Pandita. Salah makhluk mungkin Mas.
Mirip cok mending. Energinya sama mas. Kemuning. Mah? Kemuning mana? Kemuning. Kok kemuning bukan? Ngarang temen ku ini berawal menjadi mas. Kali buruk pati mas ayu. Sejun buatku. Kau yakin ingin mengikuti sayembara itu? Sebelum saya menjawab semua pertanyaanmu, saya ingin tanya sekali lagi. Apakah kau kemuning yang selama ini saya kenal kau berada di dekat dengan Patih Dharma Wulung? Ya, saya kemuning. Serius? Mak Muning? Tapi ini Beda banget. wujud aslinya Dik. Pandita. Memang saya yang memberikan. Tetapi awal saya merawat dia memang bernama Kemuning. Mbak. Wujud aslinya gini, Mbak. Saya bingung Kemuning. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Bisa-bisa yang kau ikut sayembara ini. Justru sayembara ini saya tunggu-tunggu. Dan akhirnya akan terlaksana juga. Dan kau tercantum di daftar peserta itu. Kau yakin Kemuning, Mbak. akan mengikuti sayembara Saya itu? pun heran, Dik. Percuma. Kau bisa berpikir dan disaring lagi. Sudah jelas tertera dalam sayembara itu pasti akan bertemu dengan saya. Maksudmu apa selama ini? Menyamar berubah wujud seperti itu di hadapan Patih Dharma Wulung. Saya ingin menimba ilmu kepada siapapun. Karena ingin saya pergunakan untuk mengikuti sayembara itu. Dan saya akan memikirkan Kolokati yang dulu menyiksa ayahku dan membunuh ayahku dengan kecil. Jika seperti itu, kita masih satu kelompok. Kemuning. Satu kelompok. Satu kelompoknya bagaimana? Justru saya dan dirimu itu perlawanan, permusuhan. Kenapa kau mengatakan seperti itu, Kemuning? Itu sudah tertera di dalam surat itu. Dalam sayembara ini, pendekar akan ditemukan dengan pendekar. Iya, saya Dan tahu. kebetulan kau ada namamu di situ. Kita akan Dulu. Apa iya kita berpikir sependek itu, Kemuning? berpikir pendek seperti apa? Kita tujuannya itu sama, Kemuning. Kau ingin membalaskan dendammu terhadap Kolokati karena kejadian pembunuhan ayahmu. Tapi dendam itu bisa terselesaikan. Saya puas jika saya mengalahkan semuanya, termasuk dirimu. Duh. Yang paling penting memang Kolokati. Tapi jalan menuju untuk mengalahkan Kolokati itu harus menumpaskan pendekar-pendekar, termasuk dirimu. Itu sudah tertera, sudah jelas. Duh. Dan perlu diingat, saya sudah mengenal dirimu. Ilmu yang kau kuasai dengan pikiranmu, kecerdasanmu, saya sudah tahu semuanya. Bahkan ilmu yang Patih miliki, saya sudah belajar semuanya. Saya sudah menguasai. Kau berpikir lebih baik kau pergi saja. Iya, jika memang kau yang ingin melawannya, saya tidak akan mengikuti sayembara itu. Kenapa terdiam, Paman? Apa kau tidak ingat waktu saya menceritakan kejadian itu, Paman? Ayah saya disiksa seperti itu.
Pokoknya sayembara ini saya harus memenangkannya. Acang Pandita, saya masih mengingat betul kejadian berapa puluh tahun yang lalu. Saya pun mendukungmu untuk membalaskan dendam ayahmu kepada Kolokati. Tetapi di situasi ini, saya memperkenalkan dirimu dengan manusia yang bernama Ganang ini. Harapan saya, kita bisa merencanakan bersama untuk mengalahkan Kolokati tanpa membunuh. Rencana yang seperti apa? Kemudian Ini paling tepat. Sayembara ini memang paling tepat. Waktu yang saya tunggu ternyata sudah ditentukan. Bersiap-siaplah Kolokati. Tenang, Walaupun sabar saya Acang belum Pandita. tahu keberadaanmu di mana. Tapi sebentar lagi kau akan digantung. Kau akan dibakar dengan panah. Manusia, maaf paman. Itu Mang, saya hanya bersaran kepadamu, Kemuning. Sehebat apapun dirimu, sekuat apapun ilmu yang kau pelajari, jika hatimu masih menyimpan sebuah dendam dan emosi, yang ada kau kalah, Kemuning. Kau merendahkanku. Saya tidak merendahkanmu. Itu ilmu dasar seorang pendekar. Dalam berperang, dalam bertarung, jangan sampai hati kita tersisipi sebuah emosi. Lebih baik saran saya, kau legakan dulu hatimu dari rasa emosi itu. Buangkan jauh-jauh dendam kesumatmu itu. Saya yakin kau bisa memenangkan sayembara itu. Tapi jika kau masih tetap seperti ini, saya rasa mustahil bagimu jika kau ingin memenangkan sayembara ini. Itu saran dari saya. Saya mengatakan seperti ini, saya juga belajar dari Patih Darmawulo. Kita sama-sama satu perguruan. Saya belajar banyak walaupun Patih tidak mengajarkanku secara langsung. Tapi saya belajar banyak dengan Patih Darmawulo. Entah itu cara berpikir, entah itu adab, entah itu ilmu. Sudahlah, tutup pembicaraanmu. Itu hanya menurunkan niatku untuk membantai si Kolokati. Jangan sampai Kemuning, apa yang selama ini engkau impi-impikan justru berbanding terbalik dengan apa yang ingin kau rencanakan. Saya yakin dengan ilmu-ilmuku yang sekarang saya kuasai, saya bisa mengalahkan Kolokati, bahkan bisa menyiksanya. Saya tidak meragukan. Kau tidak merasakan apa yang saya rasakan. Kau bayangkan saja, jika orang tuamu dibakar di depan matamu, apa yang kau rasakan? Iya, saya tahu. Saya memang waktu itu masih kecil, tapi saya tidak buta. Ayah yang saya cintai, orang tua satu-satunya yang saya harapkan bisa menemani saya, bisa mendidik saya, nyatanya dibunuh oleh Kolokati. Kau tidak merasakan. Iya, saya tahu Kemuning. Saya tahu hal itu. Kau bicara seperti itu karena kau masih beruntung masih memiliki orang tua. Justru saya mengingatkan ini karena saya sayang padamu, Kemuning. Ya. Apalagi saya dengar kau sebentar lagi mau menikah dengan Patih Darmawulo. Saya tidak mau hal buruk itu terjadi pada dirimu. Saya akan bertemu Patih sebelum semuanya ini akan terjadi. Tidak usah. Duh. Ini hanya dendam saya, bukan dendam si Patih. Acang Pandita. Diam, Paman. Benar yang Mohon maaf, dikatakan Paman. oleh Diam. manusia itu. Apa jadi Saya merasakan, Paman. Saya merasakan kehilangan ayah saya. Dibunuh di depan mata saya, Paman. Saya merasakan. Memang Paman sudah menggantikan
sosok seorang ayah. Tapi di dalam hati saya masih tersimpan nama Kolokati. Saya merawatmu bukan 1 atau 2 tahun. Puluhan tahun saya merawatmu. Saya mengenal betul siapa dirimu. Dan apa yang dikatakan oleh manusia itu memang benar. Ketika kau ingin membalas dendam kematian ayahmu dengan amarah yang membara, dengan nafsu yang menggebu-gebu, bukan kemenangan yang akan kau dapatkan. Paman meragukanku. Tidak sama sekali. Tetapi memang benar. Itu adalah hukum dasar dari seorang kesatria. Begini saja. Kau pulang terlebih dahulu. Istirahat untuk mempersiapkan pertandingan akan datang. Biar saya yang membicarakan ini dengan manusia ini. Istirahatlah kemudian. Saya yakin ketenangan akan hadir di hatimu. Sobat, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, saya sudah sumpah dalam diri. Saya akan marah Kolokati. Dan Romoku bisa tertawa dan tenang di sana melihat saya sudah membalaskan tujuan ayah. Pulanglah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ya. Pemilihan kemuni mas, berarti mas? Pemilihan kemuni? Ya makanya aku kan paham. Cuma saya mau mengatakan itu kemuni juga saya nggak berani. Tapi setelah semakin jelas, oh ya ini kemuni pasangannya Pati. Apalagi bentar lagi kita Mang. Bentar lagi saya dengar si kemuni itu juga mau menikah dengan yang namanya Pati Dharma Wulung. Apakah jenengan kenal? Saya sudah pernah bertemu dengan makhluk yang bernama Pati Dharma Wulung. Dunianya sempit banget yo. Nah, saya mengingat kejadian. Panjenengan tadi mengatakan jika saya mengundurkan diri tidak bisa. Ya, Lalu lalu begitu peraturannya. Lalu jika saya harus berhadapan dengan si Kemuning atau Ajeng Pandita, saya tentunya tidak maulah. Ki Demang. Kau tenang saja. Dan apa saja yang dikatakan oleh Kemuni yang menyakiti hatimu atau membuat dirimu kecewa, tolong jangan dengarkan. Saya mengenal betul Ajeng Pandita. Dia makhluk seperti apa? Bagaimana sifatnya? Yang saya harapkan dirimu memaklumi Ajeng Pandita adalah kesatria baru yang menguasai banyak ilmu. Semangatnya masih menggebu-gebu. Apalagi ini berhubungan dengan orang tuanya yang disiksa oleh Kolokati. Nanti saya akan bicarakan ketika Kemuni sudah beristirahat. Ya, amin. Kau tenang saja. Saya yakin semua akan berjalan dengan lancar sampai saat hari itu tiba. Ya sudah, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berpikir, saya sudah berpikir atau curiga dari dulu bahwasanya Kemuning saya yakin bukan makhluk sembarangan.
Mungkin ini adalah jawaban dari segala pertanyaan yang selama ini kita pikirkan dan batin. Ya kan? Kemuning ternyata seorang gadis kecil yang dirawat oleh Demang Rastanta. Iya, diasuh oleh Demang Rastanta. Lalu setelah mendekati ada sayembara, si Kemuning ini siapa namanya tadi, Ajeng Pandita itu pergi mencari guru untuk belajar ilmu agar bisa mengalahkan si Kologati. Dan secara kebetulan atau memang sudah diatur takdirnya ya, bergurulah dengan Cuma kan Pandita jadi Wulung. orang permasalahan di sini mas, katanya tidak boleh mengundurkan diri kalau sudah namanya tergantung. Ya mau tidak mau, harus bertanggung dengan Kemuning tuh. Itu yang membuat saya Ini Kemuning sih apa? ya, sedangkan poinnya di sini tidak boleh ada yang kalah sebelum Tidak ada yang berhenti sebelum mati. salah satu di antara pertarungan itu mati. Maksudnya, loh. Iya, udah ketemu deh, wong dewek tadi cara apa panen. Laporan ke pati bae mas. Nah, mungkin nanti Pati gemuk lebih. mending ngomong karo yang martaji ya, jadi mending apa yang Sarif dikit dan beritanya nyebar sampai ke sana dulu loh. Lagi pula waktunya juga urung gemuk loh. Nanti dikabarkan lagi. Nah, dia mumpung mau dia masih masih ada waktu gitu. Yuk. Kamu di sini aja. Kemudian sih apa? Lalu nanti biar ini bu. Sini teh bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tuan. Mohon maaf, dengan siapa tuan? Saya tiba-tiba datang. Perkenalkan manusia. Saya Ranu Sucita. Ranu Sucita. Di mana manusia yang bernama Kak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal. Ranu Sucita ada bang? Ranu Sucita. Ya, kau tidak usah mencari di surat itu. Saya memang mengikuti sayembara itu. Tidak seperti yang lainnya. Saya datang kemari. Ada yang saya ingin bicarakan kepada-mu. Setelah saya telusuri, banyak dari lawan saya nanti yang seiman dengan saya, termasuk dirimu. Tetapi pantang bagi saya harus melawan saudara seiman seperti dirimu dan Ajeng Pandita. Kenapa Tuan mengikuti sayembara itu? Saya adalah seorang pengembara. Kebetulan beberapa bulan yang lalu saya melewati daerah ini. Saya banyak berbicara dengan masyarakat di sekitar sini. Mereka banyak bercerita. Mereka sangat menderita. Sekala tanah ini, negeri ini, wilayah ini dipimpin oleh Kologati. Mendengar keluh kesah dari mereka, hati saya tergerak. Saya ingin menolong mereka dari kesusahan, kesulitan, dan semua yang dilakukan oleh Kologati. Dan kebetulan sekali, Kologati menurunkan sayembara. Tanpa berpikir panjang, saya langsung mendaftarkan nama saya untuk mengikuti sayembara tersebut. Sudah jauh-jauh hari, saya mencari informasi tentang nama-nama yang akan saya hadapi. Tapi ketika mendengar namamu dan Ajeng Pandita, setelah saya telusuri semuanya, kenapa
Kenapa saya harus melawan makhluk yang satu iman dengan saya? Sebenarnya apa tujuanmu untuk melawan Kolokati? Tujuan kita sama, Tuan. Saya ingin Kolokati tidak melakukan suatu hal keji terhadap kami bangsa manusia. Bagaimana ini? Untuk Ajeng Pandita, saya sudah mendengar cerita dari dia. Tujuan dia hanya satu, balas dendam atas kematian ayahnya dahulu. Tetapi denganmu, saya tidak mungkin untuk melawan. Itu suatu pantangan. Saya sudah pernah berjanji kepada guru saya. Saya boleh melakukan pertarungan dengan makhluk manapun, selagi itu membela kebenaran. Tetapi satu pantangan, tidak boleh melawan dengan makhluk yang seiman. Ngapain kita repot-repot, Tuan? Jika memang jenengan merasa sudah percaya diri, saya juga percaya diri, Ajeng Pandita percaya diri, kita kerahkan saja, langsung hajar Kolokati. Tidak segampang itu. Saya yakin Kolokati dan pasukannya, mereka bukan makhluk yang bodoh. Apakah kita harus mengikuti sebuah prosedur permainan dari Kolokati? Tentunya tidak. Maka dari itu, di posisi saya saat ini, saya merasa dilema sekali. Saya harus melawan saudara saya yang seiman. Lalu, kalau sudah seperti ini, bagaimana solusinya, Tuan? Tentunya kau sudah tahu alasan Kolokati mengadakan sayembara ini. Hanya untuk kesenangan dia belaka. Membuang kebosanan dari Kolokati. Ada sebuah peribahasa. Kesenangan berjalan sejajar dengan kesedihan. Maka dari itu, bagaimana caranya kita buat kesenangan dari Kolokati kita ubah menjadi kesedihan? Maksudnya bagaimana, Tuan? Perhatikan, di luar sana banyak sekali mereka yang sedang melakukan kesenangan, tetapi malah menemukan hari naasnya. Ibarat dirimu bermain pisau, maka kau akan terkena pisau itu juga. Ibarat kau bermain dengan ular, maka akan ada saatnya kau tergigit ular tersebut. Kita buat hari kesenangan dari Kolokati, kita ubah menjadi hari kesedihan, hari kehancuran dari Kolokati. Kita bisa rencanakan ini, kita bisa bicarakan ini dengan yang lain, yaitu Ajeng Pandita. Ya, jika memang seperti itu, tadi saya sudah bertemu dengan Ajeng Pandita. Saya rasa di situasi seperti ini belum tepat jika harus berbicara dengan Ajeng Pandita. Ajeng Pandita tatapannya penuh dengan dendam. Otak dan hatinya benar-benar sudah tertutup oleh kemarahan yang menyelimuti sekujur tubuhnya. Mungkin jenengan
menemui Ajeng Pandita mengatakan bahwasanya jika kemarahan dan dendam itu masih membara, itu akan membahayakan dirinya. Tidak ada yang bisa memadamkan api dendam di dalam hati suatu makhluk, terkecuali adalah orang yang terdekatnya. Saya hanya bisa menasihati Ajeng Pandita, tetapi saya tidak menjamin dia akan mendengarkan kata-kata saya. Ya, monggo lah. Saya ngikut panjenengan lah. Jenengan, saya yakin jenengan sudah paham apa yang nanti akan terjadi. Jikapun nanti ada sesuatu hal yang mungkin bisa kita rencanakan, jangan sungkan-sungkan memanggil saya. Jika memang nanti ada sesuatu hal yang bisa kita ambil celahnya, mohon dengan cepat kita akan berdiskusi. Ya, saya senang bisa bertemu saudara seiman. Tetapi saya juga dilema. Di lain sisi, kita harus saling berhadapan nanti di pertarungan sayembara Kolokati. Semoga saja ini ada jalan keluarnya. Amin, amin. Baiklah. Terima kasih atas waktu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kita seperti dipermainkan habis-habisan ini sama Kolokati ya teman-teman. Iya kok, Jen. Ternyata ada salah satu peserta dari Kolokati. Itu tadi namanya siapa? Ranu Sujita. Ranu Sujita itu beragama Islam teman-teman. Dimana beliau tadi sedang dilemakan oleh permasalahan ini. Di lain sisi harus melakukan sayembara, di lain sisi tidak mungkin melawan seiman dan seumat. Nah, memang cerdik ini si Kolokati, mengkacaukan pikiran kita semua. Ya, mungkin nanti kita akan bicarakan ini dengan para sahabat yang lainnya. Semoga menemukan titik terang yang terbaik untuk kita semua. Amin. Amin. Dan seperti yang diucapkan oleh beliau tadi mengatakannya, biasanya kesenangan akan apa tadi? Garis lurus dengan kesedihan. Dengan kesedihan. Biasanya ketika melakukan sebuah kesenangan, justru akan menemukan hari naasnya. Iya, medeni yo. Iya. Contohnya, oh ya, senang motor ya, pada batinnya ini motor gitu mas. Iya gitu, tukang mancing itu, Dik. Mati tenggelam ya. Anu tukang gantang burung itu biasanya gigit burung. Total burung cangkeme. Ngono. Beli. iya. Iya. Lah memang itu sokis itu. Kan? Iya. Di ujung kematiannya itu tergantung apa yang dia senangi. Itu yuk. Senangi lagi beribadah ya beribadah nanti. Betul. Ya. Ini mau belum ini deh, kok jadi tembelak ini orang. Seneng tukang parfum. Tidak wangi. Iya, mbok mau masalah mati, masih sing disenengi apa iki mikir mbok ngomongnya. Salah dos. Nih, kalau orang kebanyakan mancing, nanti selesai tenggelam. Ya kumpul itu ya, Bang. Kumpul. Lah nanti nonton aja lah. Nah, Mbak Mumet, saya tutup lah teman-teman ini. Selamat pagi. Selamat pagi yo. Kuna tidur lah Mas. Nasi kudu tutup. Kita tutup, kita bicarakan ini dengan yang sahabat yang lainnya dulu. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara dan salam Om. Swastiastu. Nenek kelas. Siapa hitam kok